Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yassirli amri walul udatam milisani yafqahu qauli. Salam santun, salam hormat saya ucapkan kepada para penonton setia Kang Arya yang berada di Indonesia ataupun di luar negeri, yang mudah-mudahan sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disehatkan jasmani dan rohaninya, dibukakan rezeki selebar-lebarnya oleh Allah, dan yang menjadi hajat tujuannya tercapai, terijabah, terkabul, dan yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah turunkan kesembuhan, dan yang sedang memiliki permasalahan hidup semoga Allah berikan solusi dan Allah tunjukkan jalan keluarnya. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk sahabat Kang Arya Anugrah dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kang Arya masih bisa memberikan tontonan untuk sahabat Kang Arya dimanapun berada, yang mudah-mudahan bisa menghibur waktu luang dari sahabat semuanya. Dan Kang Arya sekali lagi mohon maaf apabila selama membuat konten Kang Arya banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati para sahabat semuanya. Dan kali ini sahabat, Kang Arya akan menceritakan kembali kisah misteri yang dialami oleh seseorang yang sempat mengobrol dengan Kang Arya dan meminta untuk diangkat ceritanya ini ke dalam konten Kang Arya. Dan Kang Arya pun akhirnya menyetujui dan akan menaikkan cerita misteri ini, yang mudah-mudahan dari cerita ini nanti kita semua bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajaran agar segala sesuatunya yang diperlihatkan ada nilai positif dan buang nilai negatifnya sahabat. Kita langsung saja pada pokok permasalahannya, yaitu Kang Arya Anugrah cerita misteri malam hari ini. Dan narasumber yang dialami yaitu bernama Mas Joko, usianya 39 tahun. Dan pada kesempatan malam hari ini Mas Joko insya Allah melihat ceritanya sendiri yang akan diceritakan oleh Kang Arya. Kita langsung saja sahabat. Jadi Mas Joko adalah seseorang yang memiliki kelebihan, atau boleh dikatakan sering didatangi oleh orang-orang yang meminta pertolongan kepada Mas Joko. Boleh dikatakan seorang spiritual atau ahli spiritual dalam pengobatan medis ataupun non medis. Pada suatu saat ketika Mas Joko mengobati salah satu pasiennya yang berasal dari luar kota, seorang ibu-ibu datang kepada Mas Joko dengan membawa anaknya yang masih usia belia, datang menghampiri Mas Joko untuk meminta suatu makanan yang ingin sekali dimakan oleh ibu tersebut. Pada akhirnya Mas Joko tidak berpikir panjang, langsung menuju dapurnya dan mengambil sebuah makanan guna untuk dijadikan sarapan
ataupun makanan yang akan dimakan oleh seorang ibu tadi yang datang menghampiri Mas Joko. Akhirnya ibu tersebut menerima makanan pemberian dari Mas Joko dan mengatakan berterima kasih sekali atas bantuannya dari Mas Joko karena sudah memberikan sedikit makanannya untuk bisa dikonsumsi oleh ibu dan anak tersebut. Nah, balik lagi pada cerita tersebut, setelah ibu itu pulang, ternyata ada satu keluarga yang datang kepada Mas Joko yang sudah saya ceritakan tadi di awal, yang berasal dari luar kota, datang bertamu kepada Mas Joko seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ini dengan Mas Joko? Dan Mas Joko pun menjawab, benar, ini dengan saya sendiri. Dan kalau boleh saya tahu ibu dari mana? Lalu si ibu itu menjawab, saya dari luar Jawa yang tidak bisa saya sebutkan. Lalu Mas Joko pun mempersilahkan ibu tersebut untuk masuk duduk di dalam rumahnya, seraya Mas Joko pergi ke belakang untuk meminta kepada istrinya agar dibuatkan minuman untuk sang tamu tersebut. Dan akhirnya Mas Joko dan tamunya tersebut duduk di ruang tamu, berbincang terlebih dahulu, dan pada akhirnya tertuju kepada satu titik, yaitu tentang konsultasinya tamu tersebut kepada Mas Joko. Dan akhirnya sahabat, tamu tersebut menceritakan kisahnya yang dialami pada saat itu, yang bahwasanya seorang ibu tersebut yang menjadi tamunya Mas Joko yang berasal dari luar kota ini memiliki cerita, tetapi hingga dengan saat ini beliau merasakan sesuatu hal yang tidak bisa dikatakan oleh akal pikiran, sahabat. Jadi si ibu tersebut mengalami mengalami seperti mimpi basah, tetapi itu terjadi setiap malam dan juga tidak tertentu waktunya. Akhirnya Mas Joko termenung sebentar dan sambil membaca doa-doa, dan tidak berapa lama Mas Joko akhirnya berkata kepada ibu tersebut, apakah ibu pernah melakukan sesuatu ritual yang mengundang makhluk gaib di suatu gua yang dekat dengan pesisir lautan atau pantai? Dan si ibu tersebut menjawab dengan tegasnya, saya pernah, tetapi itu sudah 5 tahun ke belakang. Lalu Mas Joko pun setengah sudah menemukan titik permasalahannya yang dibenarkan oleh ibu tersebut, bahwa benar sang ibu sudah pernah melakukan ritual di gua yang dekat dengan lautan atau pesisir pantai. Dan akhirnya Mas Joko pun kembali bertanya, apakah ibu pada saat itu melakukan ritual bersemedi di dalam gua tersebut tujuannya untuk menemui daripada penguasa laut selatan? Dan ternyata ibu tersebut memikirkan sejenak, termenung, dan tidak lama kemudian lalu menjawab, benar Mas Joko. Lalu Mas Joko pun menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata,
di luar dugaan seperti itu. Dan akhirnya sang ibu pun memohon kepada Mas Joko bahwasannya ketika mungkin suatu penyakit yang dialaminya itu berasal dari lelaku tirakatnya, lelaku ritualnya pada saat itu ada kesalahan, meminta kepada Mas Joko untuk diluruskan kembali dan memohon untuk disembuhkan kepada Mas Joko, karena ibu pun tidak mengetahui, tidak memahami tentang cara ritual yang baik dan benar, karena pada saat itu si ibu hanya mendapatkan wangsit dari bisikan yang datang pada saat ibu tersebut dalam keadaan melamun, sahabat. Jadi si ibu itu mendapatkan bisikan bahwasannya untuk melakukan ritual bersemedi di dalam gua yang harus dekat dengan lautan. Lalu akhirnya Mas Joko menyanggupi permintaan si ibu tersebut dan berusaha untuk mengobati ibu tersebut, karena tidak dipungkiri selama 5 tahun ini si ibu sering mengalami mimpi basah yang padahal tidak melakukan hubungan intim dengan suaminya. Jadi sungguh sangat aneh ketika seseorang mengalami mimpi basah tetapi setiap malam tidak mengenal waktu. Padahal yang setahu saya, ketika kita mimpi basah itu ketika memasuki masa dewasa atau masa pubertas. Tetapi ibu ini yang sudah memiliki anak masih mengalami masa-masa mimpi basah. Jadi di luar logika, dan juga menurut penuturannya ketika bertanya, berkonsultasi, berobat ke dokter, ke rumah sakit, itu tidak ada tanda-tanda bahwa ibu ini mengalami sakit ataupun yang lainnya. Semua organ yang ada di ibu tersebut dalam keadaan normal, tidak ada masalah yang lainnya. Jadi sungguh sangat mengherankan dan aneh, karena tidak ada penyakit medisnya, sahabat. Yang ada penyakit non medis. Oke, kita berlanjut lagi ke cerita selanjutnya. Mas Joko menyanggupi bahwa akan berusaha menyembuhkan ibu tersebut dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Mas Joko akan menyembuhkan ibu tersebut, Mas Joko meminta kepada ibu tersebut untuk mengakui kesalahannya terlebih dahulu dari hati yang paling dalam, bahwa ibu tersebut harus benar-benar merelakan pasangan goibnya. Jadi Mas Joko meminta ibu tersebut untuk melepaskan, merelakan, mengikhlaskan pasangan goib ibu tersebut. Sontak si ibu pun kaget sambil memegang dadanya seraya mengucapkan astagfirullahaladzim, seperti itu. Ternyata si ibu itu baru mengetahui bahwa dirinya lah memiliki pasangan goib. Dan akhirnya selama bertahun-tahun si ibu digauli oleh sosok makhluk goib tersebut tanpa sadar, sahabat. Jadi tanpa sadar si ibu tersebut sudah disetubuhi oleh makhluk goib. Dan akhirnya si ibu pun berkata, saya ikhlaskan untuk memutuskan atau untuk membuang pasangan goib saya. Yang terpenting saya ingin sembuh, Mas Joko. Lalu Mas Joko pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan baik, seperti itu.
Lanjut setelah obrolan tersebut, lalu pada malam harinya Mas Joko meminta si ibu tersebut untuk mempersiapkan diri dalam rangka memandikan si ibu tersebut dengan bunga 7 rupa. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba, tepat pada pukul 12 malam. Si ibu mempersiapkan diri dengan suaminya tersebut dan mengenakan kain jarit ataupun selendang, sahabat. Jadi kain jarit tersebut dibulatkan ke dalam tubuhnya tersebut untuk menutupi bagian yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Akhirnya si ibu pun duduk di bangku dan menghadap air bunga tersebut yang sudah didoa-doakan oleh Mas Joko. Dan pada akhirnya Mas Joko pun mengambil satu gayung air tersebut dan membacakan doa, lalu membasuhkannya ke kepala si ibu tersebut. Baru saja si ibu dibanjur dengan satu gayung, si ibu langsung berteriak histeris dan memohon ampun dan meminta agar segala yang dilakukannya ini stop, jangan dilakukan lagi. Ternyata si ibu tersebut sudah dirasuki oleh sosok pasangan goibnya tersebut dan menantang Mas Joko untuk tidak melanjutkan usaha untuk menyembuhkan si ibu tersebut. Tetapi Mas Joko yang sudah diamanatkan oleh keluarga dan ibu itu tersebut untuk menyembuhkannya, Mas Joko tidak mendengarkan atau mengiyakan makhluk gaib tersebut. Dan Mas Joko pun berusaha dengan semampunya seraya membacakan doa-doa yang telah dipelajarinya, lalu mengambil air kembali dan dimandikan kembali. Ternyata suaranya tersebut makin kencang sampai hingga terdengar kemana-mana dan menimbulkan banyak kerumunan orang pada saat itu. Karena disinyalir rumah Mas Joko sangat penuh dengan warga penduduk, sahabat. Jadi sangat mudah sekali ketika ada suara yang mengundang tanda tanya, pasti ngumpul dan mengetahui ada apa sebenarnya. Jadi pada saat itu warga sudah ngumpul ramai, tapi Mas Joko dengan santainya, dengan sigapnya segera menyadarkan si ibu tersebut. Dan akhirnya karena si ibu tersebut tersadar, warga pun kembali bubar karena tidak menemukan suara tersebut kembali. Dan akhirnya sahabat, ketika selesai dimandikan, si ibu tersebut mengeluarkan sesuatu dari organ intimnya, yaitu berupa segumpal darah yang menurut penuturan Mas Joko bahwa segumpal darah itu adalah sosok calon bayi dari pasangan goib tersebut. Nauzubillahi min dzalik, sahabat. Jadi segumpal darah itu adalah sosok anak calon, anak yang berada di dalam rahim sang ibu tersebut. Tetapi dengan izin Allah, Mas Joko bisa mengeluarkan dan menetralisir kembali si ibu tersebut dengan selamat. Cerita yang sangat menarik, sahabat, dari kisah Mas Joko, yang memang Mas Joko tersebut adalah seorang yang ahli dalam hal pranatural, dan apalagi juga Mas Joko memang seorang paranormal juga, sahabat. Mungkin kisah yang lainnya masih banyak yang akan saya ungkapkan kepada sahabat semuanya dimanapun berada, tetapi karena berhubung
waktu yang tidak dapat kita teruskan kembali karena cerita dari pengalaman Mas Joko sudah saya jelaskan di sini, semuanya tidak tanpa terkecuali dikurangi atau tidak. Jadi seutuhnya sudah saya ceritakan. Dengan ending akhirnya itu si ibu sembuh 100% dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Joko, dan Mas Joko pun seraya mengucapkan alhamdulillah sudah membantu ibu tersebut dengan sukses. Jadi cerita tersebut selesai dan Mas Joko pun akhirnya mempersilahkan ibu tersebut untuk pamit dari rumah Mas Joko. Jadi itulah cerita Mas Joko menangani pasien yang dinikahi oleh makhluk gaib. Mungkin itu saja sahabat cerita pada malam hari ini yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwasanya setiap kita akan melakukan sesuatu hal itu pasti harus ada seorang guru yang mendampinginya, sahabat. Jadi jangan mengiyakan suatu bisikan yang tidak jelas suaranya datangnya dari mana, sahabat. Karena bisikan tersebut bisa jadi adalah bisikan yang menjerumuskan kita ke sesuatu hal yang tidak baik. Alangkah baiknya kita harus memiliki seorang guru. Itu saja sahabat, video kali ini Kang Arya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, karena sifatnya Kang Arya hanya manusia biasa, sahabat. Pasti memiliki salah dalam berucap dan bertingkah, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.